Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Himarfi Adha dengan NIM 0487622113. Tugas praktik peradilan pidana yang dibimbing oleh Bapak Yosep Kopertino Apaud SHMH. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi presentasi mengenai berita acara pemeriksaan atau yang kita kenal sehari-hari sebagai BAP. BAP merupakan salah satu dokumen yang memiliki kedudukan penting dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Dokumen ini menjadi dasar bagi penyidik dalam menuangkan keterangan saksi, ahli maupun tersangka serta menjadi alat bukti dalam proses peradilan selanjutnya. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan mulai dari pengertian BAP, dasar hukum BAP, fungsi, tata cara penyusunan BAP, serta peran strategis BAP dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Harapan saya, melalui pemaparan ini, kita semua dapat memahami betapa pentingnya keakuratan dan legalitas BAP untuk menentukan arah perkara pidana. Pengertian berita acara pemeriksaan atau yang kita kenal sebagai BAP adalah dokumen resmi yang dibuat oleh penyidik yang berisikan seluruh keterangan saksi, ahli, tersangka maupun penggeledahan atau penyitaan selama penyidikan berlangsung. BAP menjadi alat dokumentasi yang menggambarkan fakta dalam sebuah perkara pidana. BAP memiliki kekuatan hukum karena diatur dalam berbagai peraturan di antaranya 1. KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 75 tentang definisi berita acara, Pasal 112 sampai 117 tentang tata cara pemeriksaan saksi dan tersangka, Pasal 184 ayat 1 tentang BAP bagian dari alat bukti keterangan saksi atau tersangka. 2. Peraturan Kapolri tentang penyidikan tindak pidana. 3. Peraturan-peraturan teknis kejaksaan mengenai penyidikan jaksa. BAP memiliki fungsi strategis dalam proses hukum pidana yaitu 1. Sebagai alat bukti yang dituangkan dalam bentuk tertulis. 2. Menjadi dasar bagi jaksa penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan. 3. Menjadi pedoman bagi pemeriksaan di pengadilan. 4. Memberikan rekaman resmi hasil penyidikan. 5. Menyajikan informasi yang sah dan detail mengenai peristiwa pidana. Dalam prakteknya terdapat beberapa jenis BAP, yaitu 1. BAP saksi, 2. BAP ahli, 3. BAP tersangka, 4. BAP TKP, 5. BAP penyitaan, 6. BAP penangkapan dan penahanan. Setiap BAP disusun sesuai keperluan pembuktian. Penyusunan BAP harus mengikuti prosedur hukum yang ketat, yaitu 1. Pemanggilan saksi atau tersangka sesuai formalitas hukum. 2. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik. 3. Pencatatan seluruh keterangan ke dalam format resmi BAP. 4. Pembacaan ulang kepada pihak yang diperiksa. 5. Penandatanganan oleh penyidik dan yang diperiksa. 6. Jika menolak tanda tangan, dicatat dengan alasan dalam BAP. BAP yang sah harus memuat 1. Identitas pihak yang diperiksa. 2. Waktu dan tempat pemeriksaan. 3. Keterangan atau penjelasan pertanyaan jawaban. 4. Tanda tangan penyidik dan pihak yang diperiksa. 5. Legalitas penyidik. Apabila salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka kekuatan BAP dapat dipermasalahkan dalam pengadilan. Dalam penyusunan BAP, hal yang harus diperhatikan yaitu 1. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan. 2. Hak untuk didampingi penasehat hukum. 3. Keterangan harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya. 4. BAP tidak boleh dimanipulasi atau direkayasa. 5. Menjunjung hak asasi terdakwa dan azas praduga tak bersalah. BAP menjadi dasar kuat bagi hakim untuk menilai keterangan saksi dan tersangka. Namun, kekuatan BAP masih perlu diuji di persidangan. Apabila pernyataan di persidangan berbeda dengan BAP, maka hakim dapat membanding dan menilai konsistensinya. Artinya, BAP berpengaruh besar namun tidak mutlak. Kesimpulan dari keseluruhan materi yang saya sampaikan, BAP adalah dokumen legal yang menjadi tulang punggung penyidikan pidana. Harus disusun sesuai prosedur, etika, dan penghormatan HAM. Memiliki kedudukan penting dalam penyusunan dakwaan dan proses peradilan. Validitasnya sangat menentukan arah penegakan hukum.
A few moments later. Demikianlah pemaparan saya mengenai berita acara pemeriksaan atau yang kita kenal sebagai BAP dalam praktik peradilan pidana. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya BAP sebagai bagian dari proses penyidikan serta kedudukannya dalam sistem pembuktian di peradilan pidana di Indonesia. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Untuk itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan ke depannya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yosef serta teman-teman yang telah memberikan waktu dan perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dalam pengembangan pengetahuan dan profesi kita di masa yang akan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.